Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Soherman dari kelas 12 6B13. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang data forgery. Di era globalisasi ini, kehidupan manusia tidak jauh dengan yang namanya teknologi. Contohnya internet. Internet dapat membantu manusia dalam hal apapun. Dengan menawarkan kemudahan dalam penggunaannya, internet juga memiliki manfaat dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pada bidang bisnis, bidang pendidikan, bidang informasi, bidang kesehatan, dan bidang sosial, budaya, dan hiburan. Mari kita ambil contoh di era pandemi COVID-19 ini, banyak penggalangan dana untuk membantu orang-orang terdampak oleh pandemi ini. Banyak website-website yang menyediakan layanan-layanan penggalangan dana dengan segala kemudahan akses dan pembayarannya. Tetapi, di balik kemudahan dan manfaat internet, terdapat juga dampak negatif dari internet itu sendiri, seperti timbulnya tindakan cybercrime. Salah satu contoh tindakan kejahatan cybercrime adalah dengan teknik scammer atau phishing, yaitu membuat sebuah sistem yang sangat mirip dengan sistem aslinya untuk mengelabui para korbannya. Untuk itu, sangat diperlukan kehati-hatian ketika ingin menggunakan sebuah sistem tersebut. Tadi dibutuhkannya payung hukum untuk menjamin keamanan sistem dan memberikan perlindungan terhadap korban cybercrime. Pengertian cybercrime. Cybercrime merupakan tindak kejahatan melalui jaringan internet yang sangat merugikan. Ada beberapa contoh kasus cybercrime di Indonesia seperti pencurian kartu kredit, hacking beberapa situs, menjadap transmisi data orang lain, misalnya email, dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam program komputer. Pada dasarnya, cybercrime meliputi tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi itu sendiri. Sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian atau pertukaran informasi kepada pihak lainnya. Untuk menanggulangi kejahatan cybercrime, maka diperlukan adanya payung hukum atau cyber law. Cyber law adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau dunia maya. Cyber law sendiri merupakan istilah yang berasal dari cyberspace law. Untuk pengertian data forgery, terdapat dua kata yaitu data dan forgery. Pengertian data sendiri adalah kumpulan kejadian yang diangkat dari suatu kenyataan, dapat berupa angka-angka, huruf, simbol-simbol khusus, atau gabungan dari ketiganya. Data tersebut belum dapat bercerita, sehingga perlu diolah lebih lanjut. Pengertian data juga bisa berarti kumpulan file atau informasi dengan tipe tertentu, baik suara, gambar, atau yang lainnya. Sedangkan forgery adalah pemalsuan atau tindak pidana yang berupa memalsukan atau meniru secara tidak sah dan dengan itikat buruk atau merugikan pihak lain dan sebaliknya menguntungkan diri sendiri. Kesimpulannya, data forgery merupakan kejahatan yang memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan di dalam scriptless dokumen melalui internet. Kejahatan ini dilakukan dengan tujuan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database. Adapun faktor terjadinya data forgery. Yang pertama, ada faktor politik. Faktor ini biasanya dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari informasi tentang lawan politiknya. Yang kedua, ada faktor ekonomi. Karena latar belakang ekonomi orang bisa melakukan apa saja, apalagi dengan kecanggihan dunia cyber, kejahatan semakin mudah dilakukan hanya dengan keahlian di bidang komputer saja. Yang ketiga, ada faktor sosial budaya. Adapun beberapa aspek sosial budaya seperti kemajuan teknologi. Karena teknologi sekarang semakin canggih dan seiring itu pun mendorong rasa ingin tahu para pecinta teknologi
dan mendorong mereka melakukan eksperimen. Selanjutnya, ada aspek sumber daya manusia. Banyak sumber daya manusia yang memiliki potensi dalam bidang IT yang tidak dioptimalkan sehingga mereka melakukan kejahatan cyber. Lalu ada aspek komunitas. Untuk membuktikan keahlian mereka dan ingin dilihat orang atau dibilang hebat dan akhirnya tanpa sadar mereka melanggar peraturan undang-undang. Lalu ada payung hukum untuk data forgery. Yang pertama, ada pasal 378 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana paling lama 4 tahun. Lalu ada pasal 35 Junto pasal 51 Undang-Undang ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik, dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik dapat dipidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar. Lalu ada pasal 30 ayat 3 Junto pasal 46 ayat 3 Undang-Undang ITE yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan dapat dipidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 800 juta. Lalu ada pasal 32 ayat 2 Junto pasal 48 ayat 2 Undang-Undang ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain dapat dipidana penjara paling lama 9 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar. Analisa kasus data forgery. Baru-baru ini ada berita tentang penipuan yang dilakukan oleh pelaku asal Indonesia dengan membuat jebakan situs palsu bansos COVID-19 milik pemerintah Amerika Serikat. Penipuan ini dilakukan dengan cara membuat situs bantuan COVID-19 palsu yang serupa dengan situs resmi milik pemerintah Amerika Serikat yang digunakan untuk mencuri data pribadi warga negara Amerika Serikat. Dari kasus tersebut, kita dapat simpulkan bahwa di masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang peduli terhadap sesama. Bagi sekelompok orang, dapat dimanfaatkan sebagai tindak kejahatan cyber dengan tujuan untuk keuntungan diri sendiri. Dengan memiliki skill di bidang teknologi informasi, membuat seseorang dapat membuat sebuah website palsu untuk menipu para korbannya dan mengambil keuntungan. Dengan memanfaatkan kecerobohan, kesimpulan dari semua ini yaitu data forgery merupakan salah satu tindakan kejahatan cyber yang sangat merugikan. Sudah saatnya kita aware terhadap bentuk-bentuk kejahatan tindak kejahatan cybercrime. Di balik segala kemudahan dalam mengakses internet, terdapat celah kejahatan untuk dimanfaatkan oleh para pelaku cybercrime. Walau saat ini sudah ada payung hukumnya untuk tindakan kejahatan cybercrime, kita masih terus harus waspada, selalu teliti dalam melakukan transaksi di sistem apapun. Selanjutnya, saran berkaitan masih banyaknya tindakan kejahatan cybercrime, terutama pada data forgery,
maka perlu adanya upaya untuk melakukan pencegahan tindak kejahatan tersebut. Maka dari itu, perlu diperhatikan juga masalah tentang sosialisasi bahayanya kejahatan cyber dan payung hukum tindakan kejahatan tersebut agar masyarakat bisa lebih aware dan dapat menempuh jalur hukum jika menjadi korban kejahatan cyber. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam melakukan presentasi ini. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.